Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo Fashionista, welcome back to Mix and Match bersama saya Carla Yuls. Tema kita hari ini dalam rangka merayakan hari Lebaran, yaitu Luxurious Modest Wear. Dan sekarang ini saya sudah berada di butik dari Zeta Scarves Lifestyle. Langsung saja kita bertemu dengan desainer kita hari ini. Halo Fashionista, sekarang saya sudah bersama dari desainer dan juga owner dari Zeta Scarves Lifestyle, yaitu Trisha Chas. Halo Kak, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah. Baik, wah puji Tuhan nih, senang nih bersama desainer cantik kita hari ini. Dan pastinya Fashionista udah penasaran, pengen ngobrol-ngobrol dan tahu lebih banyak lagi tentang brand dari kakak dan kakak sendiri nih. Nah, kalau untuk brand kakak ini saya dengar ini bukan hanya satu, yaitu di butik ini aja, tapi ada 2, bahkan ada 3 nih Kak. Ya, boleh jelasin nih Kak? Oke, jadi halo semuanya, salam kenal, aku Trisha. Jadi Zeta Scarves itu, Zeta Scarves Lifestyle itu ada 2 brand, yaitu Zeta Scarves dan Zeta Privé. Nah, untuk scarf ini ya pastinya scarf ya dan essential yang semuanya deh pokoknya ada. Terus kalau Zeta Privé itu khusus untuk luxury modest wear gitu. Dan tergabung dalam Zeta Bags Group. Zeta Bags Group itu jualannya adalah luxury branded items. I see. Jadi memang ada 2 brand nih kalau dari kakak Zeta Tiga. Tiga kakak. Oh 3 sama Zeta Bags itu ya, dibagi menjadi 3. Dan kalau kenapa ini nih, penasaran banget, kenapa namanya tuh semua ada Zetanya nih? Oke, Zeta itu kan sebenarnya awalnya dari 8 tahun yang lalu. Itu Desember 2014 aku buat yang namanya Zeta Bags ya kan. Zeta Bags itu platform di mana bisa berjualan tas branded ya kan, dari jual beli sampai titip jual juga bisa di situ, bahkan ngecek keaslian juga bisa di situ ya kan. Nah, terus artinya, dan aku suka banget sama Italia gitu. Dan Zeta itu pelafalan dari huruf Z-nya Itali. Filosofinya adalah tempat terakhir untuk para pencinta branded items untuk jual beli dan titip jual itu hanya ke Zeta Bags gitu. Dan akhirnya 2 brand yang lainnya juga mengikuti karena nama Zeta sendiri tuh udah jadi kayak ya udah luxury gitu. Gitu ceritanya. Nah, dari Zeta Bags ini apa hal yang bisa dibilang menyokongi nih atau mensupport kenapa kakak bisa buka dari Zeta Bags, terus habis itu ada Zeta Privé dan juga Zeta Scarves Lifestyle? Oke, sebenarnya aku tuh cinta sama dunia fashion itu sejak Zeta Bags. Di situ aku jadi tahu, oh gimana sih cara orang untuk bikin sebuah brand yang bisa dikatakan hampir sempurna gitu kan, kualitasnya, terus produksinya dibikin sebagus mungkin gitu. Dan aku tertarik kenapa nggak kita juga sebagai pencinta lokal juga bikin juga gitu. Itu ceritanya dari Zeta Bags, dan memang dari kecintaan akan dunia fashion akhirnya merambah buka Zeta Privé dan juga Zeta Privé Zeta Privé dan juga Zeta Scarves Lifestyle. Dan kemudian untuk dunia fashion tersebut, apakah kakak pernah mendalami dunia pendidikan dalam dunia fashion? Sebenarnya jujur S1 aku sama S2 aku tuh nggak ada nyambung. Aduh, sering sebenarnya mendengar ini ya karena passionnya memang ada di sana, ada dalam dunia fashion. Ceritanya gimana nih Kak? Iya, S1 aku accounting, S2 aku bisnis memang gitu. Tapi dulu waktu zaman umur belasan tahun, ayah memang suka ajakin aku ke Italia gitu kan, bukan buat belanja-belanja atau justru gimana caranya kita belajar untuk how to treat leather and sweat goods gitu. Di situ jadi aku tahu, oh ternyata luxury items ini sangat challenging dalam merawatnya. Merawat aja susah kan, apalagi ketika kita mau beli, dan itu ada pasarnya di Indonesia. Karena orang Indonesia lifestyle-nya itu pengen bergaya yang bergaya yang luxury gitu ya, tapi nggak pengen harganya mahal gitu. Akhirnya mereka rela untuk beli yang pre-love juga gitu. Nah di situ makanya aku mendalami sekali bagaimana fashion itu, dan akhirnya terbentuklah Zeta Bags, Zeta Scarves, dan sekarang Zeta Privé. Nah, saya juga pernah dengar ini kakak barusan juga
melakukan New York Fashion Week ya. Iya. Waduh, itu langsung wajahnya kakak seneng banget nih, saya juga senang dengarnya. Nah, boleh dijelasin kak untuk waktu itu New York Fashion Week-nya seperti apa dan temanya itu apa deh kak? Oke, New York Fashion Week itu salah satu yang beyond my imagination karena ini brand yang belum setahun, tapi alhamdulillah, ya masya Allah tuh kasih kesempatan untuk datang ke situ karena kan ya nggak sembarang brand juga bisa ke sana, dia harus lolos kurasi dulu gitu kan. Dan jujur awalnya tuh aku kayak emang bisa ya, emang mungkin ya gitu kan, kayaknya ini deh kayaknya nggak mungkin, tapi alhamdulillah ya kita berhasil ke sana dan kita bawa tema The Talking Points gitu, jadi bahan pembicaraan. Bahan pembicaraan kenapa? Karena mungkin masih baru, tapi kok udah tiba-tiba masuk ke New York Fashion Week, udah gitu. Yang tadinya kita pakai warna-warna yang earth colors gitu kan, terus tiba-tiba kita sekarang pakainya yang bold dan kita pakai juga dipadu-padankan dengan nanti aku kasih lihat ya. Itu aksesoris yang bold statement banget gitu, yang ada nanti New York kayak gedung-gedung yang ada di New York sendiri. Jadi gitu. itu ada juga dari terinspirasi dari New York juga ya. Setelah ke New York dan melakukan New York Fashion Week di sana untuk Zeta nih kak, kakak melihat sendiri untuk market di New York untuk baju mode sport seperti apa? Yang pasti sangat luas. Menarik loh, beneran. Jadi ini buat nyemangatin para desainer Indonesia yang mau ekspansi ke New York, itu bisa banget karena di sana tuh susah ya untuk cari baju-baju yang memang tertutup tapi cakep gitu loh, cantik gitu. Nah makanya kemarin juga alhamdulillah pas di New York Fashion Week itu kan besok-besoknya kita masih bisa untuk berjualan dan ternyata memang pasarnya banyak gitu. Mereka seneng sama yang two piece misalnya gitu kan. Terus juga tapi tetap ada embroidery-nya, ada French lace-nya, ada beads-nya gitu. Karena memang di situ cukup sulit untuk dapetinnya dan ini besar banget kesempatan kita untuk memperluas lagi. Jadi memang kalau di New York ataupun di mancanegara sekarang ini possibility untuk mode sport itu memang sangat-sangat luas ya, terutama untuk desainer Indonesia. Jangan pernah menyerah dan pastinya masih banyak banget kesempatan yang sangat-sangat luas untuk diraih. Dan nih kak, mungkin bisa dibilang ini last but not least question, mau tanya kakak, impian terbesar kakak untuk Zeta nih apa nih? Zeta ya, sebenarnya karena aku sudah biasa dengan barang-barang branded seperti Hermes gitu kan, dan aku pengen banget gimana kalau kita yang change the game, kita yang jadi Hermesnya untuk di seluruh dunia, seperti itu. Karena Hermes itu sebenarnya juga lokal brandnya Prancis kan, tapi dia bisa mendunia. Ya kenapa nggak kita yang sekarang di brand Indonesia yang mendunia gitu. Ya memang itu jauh banget sih mimpiku, tapi ya kita nggak tahu kan, namanya doa. Mudah-mudahan yang nonton juga bisa mengaminkan. Amin. Jadi kita bisa bikin bangga juga negara kita. Wah, amin. Oke, semoga terwujud ya kak. Saya juga setuju banget dan sangat-sangat mendukung yang namanya local products untuk go internasional. Luar biasa. Dan sekarang nih kak, karena sudah ngobrol kurang lebih gimana skema besarnya tentang Zeta dan brand-brand dari kakak, kalau sekarang langsung check out dari Raya Collections atau koleksi terbaru dari Zeta Preview, boleh nggak kak? Boleh banget. Boleh. Alright, fashionista, don't go anywhere. We'll be right back. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Carla akan mencoba busana rekomendasi dari desainer. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.